Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Camuti Fadlullah dengan NPM Mahir 039. Di sini saya akan membahas kasus 1 tentang SPT 1770 pada Laboratorium Komputer Perpajakan. Yang pertama adalah pendahuluan. SPT tahunan PPh orang pribadi adalah dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilan selama 1 tahun, baik dari dalam maupun luar negeri. Formulir 1770S diperuntukkan bagi karyawan atau pegawai tetap yang juga memiliki PPh final. Melalui formulir ini, wajib pajak melaporkan penghasilan bruto, pemotongan pajak, serta menghitungkan kekurangan atau kelebihan pajak guna memastikan kepatuhan dan transparansi pajak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengisian SPT tahunan 1770S. Pengisian SPT tahunan berfungsi untuk melaporkan kewajiban pajak selama 1 tahun serta menghitung pajak terutama sesuai ketentuan yang ada. SPT juga digunakan untuk memverifikasi potongan pajak oleh pihak lain seperti pemberi kerja melalui PPh pasal 21. Pelaporan SPT yang benar dan tepat waktu mencerminkan kepatuhan serta tanggung jawab sosial wajib pajak dalam mendukung pembangunan negara. Selanjutnya adalah identifikasi kasus tentang Ibu Faradila. Berdasarkan susunan kakak, mempunyai 2 anak, yaitu Robin yang lahir pada 30 Januari 1999 dan Gary 24 Februari 2003 dengan harta dan kewajiban tanah kosong seluas 200 meter di balik nama karena warisan tahun 2021 senilai 150 juta, lokasi di Natar. Rumah seluas 700 meter persegi dengan selesai dibangun tahun 2005 senilai 600 juta. Mobil Kijang Innova tahun 2009 dengan nilai 320 juta. Mobil Honda CR-V tahun 2014 senilai 380 juta. Honda Yamaha Vision tahun 2014 senilai 19 juta. Elektronik rumah tahun 2007 senilai 30 juta. Hutang Bank BRI senilai 100 juta dan per 31 Desember 2021 sebesar 23.400.000 dengan penghasilan sewa kontrakan sebesar 20 juta dengan PPh 2 juta. Selanjutnya, langkah-langkah pengisian SPT 1770S. Yang pertama, lampiran 1, penghasilan dalam negeri lainnya. Bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya dengan jenis penghasilan sewa dengan jumlah 20 juta. Pada bagian C, pemungutan atau pemotongan PPh oleh pihak lain dengan pemotongan pajak PT NGK dengan bukti potongan tanggal 20 Januari 2022, jenis pajak pasal 21 dengan jumlah PPh dipotong sebesar Rp803.575. Selanjutnya pada lampiran 2, penghasilan final, harta, serta kewajiban. Pada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final atas sewa tanah dan bangunan sebesar 20 juta, yang dikenakan PPh final sebesar 10% dengan total 2 juta. Bagian B, harta pada akhir tahun dengan total harta akhir tahun senilai Rp1.499.000.000. Pada bagian C, kewajiban pada akhir tahun membayar pajak pada BRI yang terdapat di Bandar Lampung dengan nilai 23.400.000. Dan pada bagian D, anggota keluarga yang tidak bekerja, Faradila, ibu kandung tidak bekerja, Gobin anak sedang kuliah, dan Gary anak sedang bersekolah. Induk SPT ringkasan perhitungan. Penghasilan neto dari bekerja senilai Rp83.571.500 dan pendapatan dari sewa sebesar 20 juta dengan total penghasilan neto sebesar Rp103.571.500 dengan PTKP status K3 senilai Rp67.500 dengan PKP status Rp3.571.500 dikurangi dengan Rp67.500 menghasilkan Rp36.071.000 dengan PPh terutang 5% dikali dengan PKP mendapatkan nilai Rp1.803.575. Selanjutnya, kredit pajak dan PPh final. PPh dipotong oleh PT NGN sebesar Rp803.575 dan PPh final dari sewa tanah sebesar 2 juta dengan total PPh dibayar Rp2.803.575. Dengan hasil perhitungan SPT, PPh terutang Rp1.803.575, kredit pajak Rp803.575, PPh kurang bayar Rp999.975, dan tanggal pelunasan pajak tanggal 20 Januari 2022.
Kesimpulannya, SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770S atas nama Feni Aliska Larasati Wijaya telah diisi dengan benar berdasarkan data yang mencakup penghasilan dan pekerjaan dan sewa, pemotongan PPh oleh pihak lain, serta pelunasan pajak urang bayar yang dilakukan pada waktu pelaporan SPT dilakukan secara elektronik melalui e-form DJP online sebelum tanggal 31 Maret 2022. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.